Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Alfiatur Rahmah, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Interpreting Quran by Abdullah Said. Interpreting Quran by Abdullah Said yaitu suatu penafsiran yang dicanangkan oleh Abdullah Said tentang bagaimana sih cara kita memahami Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran itu dengan memahami konteks sosial historis pada saat itu. Nah, di video kali ini saya akan lebih detail membahas tentang revelation and interpretation, yakni pewahyuan dan juga penafsiran. Atau lebih lanjut, lebih khusus lagi, saya akan membahas tentang toward a broader understanding of revelation, yakni menuju pemahaman wahyu yang lebih luas. Nah, pasti bahwa di sini Abdul Said itu menjelaskan bahwa bagaimana ternyata proses turunnya wahyu itu juga dapat memengaruhi penafsiran, yakni dengan memahami konteks sosial historis wahyu turun saat itu. Nah, di video kali ini juga saya akan hanya membahas tentang level 2, yakni spirit, prophecy, externalization sosio, dan juga historical context. Nah, di sini Abdul Said itu memahami atau memberikan pemikiran, memberikan usulan bahwa wahyu itu turun dengan dengan 4 tingkatan ini. Ada level 1, tapi di level 2 kali ini saya akan menjelaskan di level 2, yakni tentang roh, pikiran nabi, eksternalisasi, dan juga konteks sosial historis pada saat itu. Nah, pada video kali ini saya akan berfokus untuk menjelaskan tentang di level 2 tentang bagaimana wahyu itu turun dengan melalui 4 tahapan, yakni melalui roh, pikiran nabi, eksternalisasi, dan juga konteks sosial historis pada saat itu. Pada tingkatan yang pertama, roh, yakni wahyu dibawa oleh malaikat Jibril, dibawa dari Lauhul Mahfuz ke diri Nabi, atau Jibril di sini itu sebagai perantara wahyu itu turun kepada Nabi dan juga disampaikan kepada umat Islam. Nah, lalu masuk ke dalam pikiran Nabi. Pandangan dominan yang biasanya menyebutkan bahwa Nabi itu ialah perantara. Itu kayak dipandang Nabi itu sebagai pasif, sebagai penerima kasih. Nah, padahal Nabi itu juga memengaruhi wahyu. Wahyu itu bisa turun. Maksudnya konteks sosial historis bagaimana wahyu itu bisa terjadi, bisa diterima oleh masyarakat. Yakni Nabi itu juga dalam diri Nabi wahyu itu turun terus masuk ke dalam diri Nabi. Nah, wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril itu bukan langsung berbahasa Arab, tapi ya murni, kita nggak tahu itu gaib bahasa apa. Lalu masuklah ke dalam diri Nabi. Nah, Nabi itu ialah bangsa Arab, jadi Nabi mengucapkannya dengan bahasa Arab. Jadi wahyu itu dikelola, maksudnya kayak masuk ke dalam diri Nabi terus diucapkan oleh Nabi dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat pada saat itu gitu. Jadi Nabi itu memengaruhi pewahyuan juga. Lalu yang kedua, yakni yang satu dan kedua sudah roh dan pikiran Nabi itu. Jadi wahyu itu turun bukan hanya sekedar wahyu itu turun, tapi juga ada konteks sosial historis yang terjadi pada saat itu. Kenapa Al-Quran itu bisa berbahasa Arab? Ya karena Nabi orang Arab. Jadi wahyu turun itu bukan dimaknai wahyu itu bahasa Arab, bukan, tapi karena Nabi orang Arab dan Nabi mengucapkan wahyu itu dengan bahasa Arab agar masyarakat itu paham. Tadi setelah wahyu telah melewati 2 tingkatan tadi, roh, pikiran Nabi, lalu melewati eksternalisasi. Eksternalisasi di sini itu dipahami sebagai wahyu sudah sampai ke masyarakat dan sudah banyak diterapkan oleh masyarakat, dapat diterima dan juga menjadi pedoman hidup umat Islam pada saat itu. Nah, konteks sosial historis. Nah, dalam konteks sosial historis ini memberikan pemahaman bahwa wahyu itu ternyata turun untuk benar-benar untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada saat itu. Nah, pada saat itu konteks sosial historisnya bagaimana? Maka wahyu itu turun. Jadi wahyu menjawab setiap permasalahan yang terjadi pada saat itu. Begitupun di saat ini, wahyu itu dapat diterapkan dengan konteks seperti ini tanpa harus sama seperti dulu. Maksudnya
wahyu turun itu untuk menjawab permasalahan pada saat itu. Nah, kalaupun ada permasalahan di zaman ini, maka bisa diterapkan juga bahwa wahyu yang bisa menerapkan dengan dalil wahyu yang sama, tapi dengan melihat konteksnya itu bagaimana. Jadi di level 2 kali ini itu memberikan pemahaman bahwa sebenarnya wahyu itu turun yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu tidak hanya menyampaikan secara pasif tapi juga secara aktif, dan juga Nabi Muhammad sendiri yang memengaruhi bahwa wahyu itu turun dan dapat diterima itu dengan cara Nabi menyampaikan, cara Nabi berdakwah, cara Nabi untuk menerapkannya di masyarakat sehingga masyarakat itu dapat memahami wahyu dan juga menerima Islam dengan baik. Nah, kesimpulannya pada level 2 ini menjelaskan tentang bagaimana sih wahyu itu turun itu melalui 4 tahapan tersebut, yakni roh, pikiran Nabi, eksternalisasi, dan juga konteks sosial historis. Nah, dengan cara kita memahami melalui 4 ini, maka terbentuklah bahwa pemahaman wahyu itu yang lebih luas, bahwa wahyu itu juga bisa ditafsirkan dengan melalui konteks sekarang ini tanpa harus seperti yang dulu gitu menafsirkannya. Jadi wahyu bisa diterapkan dengan fleksibel gitu. Jadi di level 2 ini menerapkan tentang wahyu, bagaimana cara kita memahami proses turunnya wahyu itu dengan memahami konteks sosial historis tersebut. Nah, dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, maka bisa diketahui bahwa ternyata banyak sekali perbedaan pemahaman tentang proses turunnya wahyu yang telah kita banyak ketahui, maksudnya pandangan umum tentang bagaimana proses turunnya wahyu dengan konsep yang telah dicanangkan oleh Abdullah Said, dimana biasanya kita memahami wahyu itu biasanya adalah suatu informasi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi melalui perantara ataupun tanpa perantara. Kalaupun melalui perantara, itu pun melalui malaikat Jibril. Nah, biasanya kita itu hanya memandang wahyu itu ya udah, cara penurunan wahyu itu ya sama seperti itu, tidak melihat bahwa ternyata wahyu itu turun itu ada konteks sosial historisnya, ada latar belakang bagaimana wahyu itu bisa turun kepada Nabi. Nah, dengan pemahaman, maksudnya menurut saya, apalagi saya sebagai seseorang yang berlatar belakang pondok pesantren, itu pun suatu hal yang baru menurut saya, penafsiran dengan melalui kontekstualitas tanpa maksudnya tidak terlepas langsung dari, maksudnya bukan yang terlepas untuk tidak mengikuti ke Al-Quran ataupun hadis, bukan seperti itu, tapi kita itu untuk membuka pemikiran kita, membuka penafsiran kita, bagaimana Al-Quran itu dapat dipahami dengan cara yang realistis gitu, dengan akal, dengan gimana Al-Quran ini tetap bisa menjadi pedoman kita di saat ini, di era-era yang semakin kemajuan zaman tentang AI semuanya gitu, tetap Al-Quran itu bisa menjadi pedoman apalagi sehari-hari. Dari perbedaan pemahaman di atas, saya sendiri cenderung untuk netral. Netral di sini ialah saya memahami, saya menerima konsep baru yang dicanangkan oleh Abdullah Said tentang interpreting Quran dengan melalui kontekstualitas, yakni melihat suatu ayat dengan konteks yang terjadi pada saat itu, juga menerapkannya di dalam konteks seperti apa gitu, dan juga menerima kritikan tentang pandangan tradisional yang memahami Al-Quran itu dengan kurang penafsiran yang lebih luas juga. Tapi dibalik itu, pandangan tradisional juga tidak 100% untuk bisa disalahkan atau tidak relevan untuk di zaman sekarang, itu tidak. Maksudnya karena pandangan tradisional juga mengangkat, maksudnya ada banyak referensi dari ulama-ulama terdahulu, yang pastinya ulama-ulama terdahulu itu juga tidak bisa diragukan keilmuannya gitu ya. Pastinya para ulama ini sendiri itu juga orang-orang alim yang telah banyak belajar, juga banyak berguru kepada ulama-ulama besar terdahulu yang sanadnya itu nyambung sampai ke Rasulullah. Juga pandangan tradisional itu sebenarnya tuh juga bukan tidak mengikuti zaman ya, tapi tapi lebih ke kurang
inovasi seperti itu. Maksudnya kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari itu masih suatu hal yang menghasilkan produk hukum yang terlalu ketat gitu. Maksudnya tidak sesuai dengan zaman gitu. Nah, kalaupun Interpreting Quran by Abdul Said ini itu memahami penafsiran Al-Quran dengan cara konteks, dimana Al-Quran itu dipahami atau diterapkan dengan konteks, jadi lebih fleksibel untuk digunakan di sehari-hari dan juga lebih bisa memenuhi kebutuhan zaman gitu. Dan hal ini juga didukung dengan banyaknya umat Islam sekarang ini yang itu cenderung itu berlaku taklid atau mengikuti arahan seseorang atau para alim yang mengatakan bahwa oh hukumnya ini tuh seperti ini, seperti itu. Jadi langsung diikuti saja tanpa tahu dalil mana yang digunakan, apakah dalil itu atau benar ataukah itu sesuai di zaman dalil itu sesuai digunakan di zaman ini gitu. Jadi cenderung untuk umat Islam sekarang ini tuh kayak dibilangin oh ya udah tanpa tahu dia kenapa kok kenapa gini gitu. Artinya cenderung umat Muslim sekarang itu taklid. Nah, tetapi saya juga tidak menyalahkan masyarakat yang seperti itu, karena pastinya setiap orang memiliki tingkatan pemahamannya sendiri-sendiri, ataupun orang awam kan juga banyak sekali di Indonesia. Jadi perlunya bagi kita, apalagi akademisi, mahasiswa itu untuk belajar lebih dalam tentang ilmu-ilmu seperti ini. Agar apa? Agar Islam itu lebih maju, menjadi Islam yang lebih maju. Bagaimana cara kita menginterpretasi Quran, menafsirkan Al-Quran itu di era zaman sekarang ini. Meskipun kita berlatar belakang dari pondok pesantren, tapi kita juga bisa memahami di zaman sekarang ini yang dibutuhkan itu seperti apa, ilmu apa saja yang di pesantren yang tidak ada di zaman sekarang ini bisa kita terapkan dengan cara yang sesuai dengan saat ini. Nah, di akhir video kali ini saya ingin menyampaikan bahwa cara menafsirkan Al-Quran itu tidak hanya seperti yang kita ketahui selama ini, apalagi saya berbackground sebagai seorang santri di pondok pesantren yang pastinya menafsirkan Al-Quran itu ya dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh guru-guru kami. Tapi ternyata penafsiran Al-Quran itu juga bisa berkembang menjadi penafsiran kontekstualitas, di mana kontekstualitas itu bisa penafsiran yang bisa mengikuti era zaman saat itu. Jadi Al-Quran bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari tanpa, maksudnya Al-Quran dipahami secara fleksibel gitu, tidak terlalu berat. Cukup sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pemahaman yang salah ataupun kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.